Selamat datang di cerita pendakian Gunung Sangiang Api. Dari Desa Sangiang yang berada di Kecamatan Wera, tepat di pukul 10 pagi, kami menuju pelabuhan dengan sepeda motor untuk menyeberang ke Pulau Sangiang. Waktu tempuh dari homestay yang kami singgahi kurang lebih 15 menit untuk bisa sampai di pelabuhan. Cuaca di sini sangat panas sekali. Rasanya matahari seperti tepat di atas kepala kami. Setibanya di pelabuhan, para pendaki wajib mengisi data diri dan mengisi tanggal naik turunnya pendakian. Menuju Pulau Sangiang, kita melewati lautan dengan waktu tempuh 1 jam dengan kapal ini. Itu pun jika cuaca sedang bersahabat. Sangat dihindari untuk menyeberangi pulau ini pada sore hari karena ombaknya yang sangat ekstrim. Belum juga mulai, udah basah-basahan nih. Aduh. Akhirnya kami tiba di Pulau Sangiang. Pulau ini sudah permanen ditinggalkan oleh penduduknya karena letusan berjangka panjang di tahun 1985. Permisi Bapak, terima kasih Bu. Oke, kita spill. Katanya ada sumur di tengah-tengah pulau ini. Yang mana tuh? Mana sumurnya? Iya. Kita lihat dalamnya, guys. Oh iya, lagi. Airnya jernih banget ya. Wih, mantap. Ini jadi salah satu sumur yang ada di kaki Gunung Sangiang dan bisa dikatakan unik dan langka. Kenapa saya bilang langka? Karena hanya berjarak 100-150 meter dari bibir pantai, airnya ada terus dan itu rasanya nggak payah. Nah ini saya Itu layak untuk konsumsi minum ya? ya Oke, bisa mantap. diminum langsung. Mantap, Jadi mantap. harus coba dulu kalau sebelum Oke. naik ke Sangiang. Siap. Thank you Bang Adul. Mantap. Sangiang Api, let's go! Dari rumah panggung milik warga menjadi titik awal start pendakian kami yang didominasi dengan ladang-ladang milik warga setempat. Oh, lihat gunungnya guys. Di belakang kita, di depan kita ada laut. Di sebelah kanan laut, sebelah kiri gunung. Mantap. Mari kita mulai pendakian ini. Estimasi kata abang guide-nya sampai ke pos 3 area camp pertama kami itu 3 jam trekking. Bismillah, semoga sesuai target. Gunung Sangiang Api adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Kepulauan Sunda Kecil. Gunung ini memiliki 2 puncak. Puncak tertinggi yaitu Doro Api dengan ketinggian 1949 mdpl dan puncak Doro Mantoi di 1795 mdpl. Untuk pendakian Gunung Sangiang Api sangat disarankan membawa perbekalan air yang lebih karena tidak adanya mata air di gunung ini. Apalagi dengan cuacanya yang sangat panas, akan lebih membutuhkan banyaknya air. Oke, kita istirahat dulu deh. Nggak kuat nih panasnya, ampun. Sambil nunggu yang lain, kita cari tempat adem. Istirahat dulu di sini. Oke, jam 1:30 siang. Ternyata istirahat sebentar, tapi kita makan siang dulu deh sekalian.
Selamat makan Kang Adul. Nggak ada sendok apa? Lagi sendoknya. Ada sih sebenarnya bawa. Kreatif ya. Biasa. Oke, mari kita lanjut menuju pos 1. Estimasi kira-kira 30 menit. Cuaca tadi habis hujan sedikit, gerimis. Hujan lewat dong. Tapi jadi adem, nggak panas lagi. Mantap. Setelah beristirahat makan siang, kami melanjutkan kembali perjalanan yang berat ini. Untuk mendaki gunung ini, para pendaki wajib didampingi pemandu atau guide yang sudah hatam dengan jalur ini. Karena Gunung Sangeang minim sekali arah petunjuk. Kali ini kami didampingi oleh abang-abang dari komunitas pecinta alam Wera. Dia ngeyel nih, disuruh masuk kandang sapi, malah dia melipirin kandang, jadi nggak bisa masuk kan. Ayo Dul, manjat Dul. Nggak mau manjat. Aduh ngakak. Bang, ada yang nyolong mangga nih Bang. Ada yang nyolong mangga nih Bang. Dan uniknya itu kita lewatin ini perangkap sapi ya. Perangkap sapi. Perangkap sapi ya. Oh, ini kita review perangkap sapi loh. Sama aja repot. Jadi dari mulai ujung Bang Pacet, orang Kalimantan kah? Aduh, Bang. itu dipakai. Oh. Kenapa Bang Put? Oke, ini penampakan dari pos 1-nya Gunung Sangyang Api. Kita istirahat lagi. Kita banyak istirahat ya sih, karena benar-benar di sini tuh panas banget. Oke, dari pos 1 kita lanjut. Treknya udah mulai naik. Dan turun hujan. Semangat teman-teman. Mari kita menuju area camp pertama di pos 3. Estimasi waktu dari pos 1 sekitar 2 jam lebih lah, 2 jam setengah mungkin. Ampun, treknya ampun. Nanjak pol. Nggak ada yang lebih. Dari pos 1 benar-benar nanjak, dikirain bakal landai terus. Nih, jalur Sangeang Api itu benar-benar nggak kebaca dan banyak bercabang. Ini ada 2 jualan, jalan yang kanan, jalan yang kiri. Jadi pastikan kalian memakai guide, jasa guide kalau kesini, karena di sini jalurnya belum benar-benar dirapiin dan emang karena jarang juga sih pendaki yang naik ke sini. Di sini hujan deras, tapi rasanya panas ya. Hujan tapi gerah gitu gimana? Bener-bener. Jadi kita pakai jas hujan pun kayak ngerasa dehidrasi banget nih. Padahal hujannya deras banget. Nah, treknya nanjak. Setiap langkah terasa semakin berat dengan trek yang beragam dan cuaca yang tidak menentu. Namun, semangat kami tidak surut untuk menyelesaikan trekking hari ini. Luar biasa. Camp hari pertama di pos 3. Mantap. Satu lagi tendanya bisa ya? Kita keluar tenda-tendanya. Sabar lo udah yang ini. Oke, kita lagi pasang tenda flysheet dan bakal siap-siap untuk masak-masak. Hari pertama kita bakal camp di sini. Insya Allah hari kedua kita bakal move, nggak camp di sini lagi. Jadi pendakian kita 3 hari 2 malam. Semoga lancar. Mari kita siap-siap. Yang tadi terpal di mana? Nggak ada terpal. Oke, kita mau siap-siap istirahat. Sekarang jam 10 malam. Besok pagi kita akan move ke Padang Pasir. Good night, girls. Oke, jadi di pos 3 ini banyak banget binatang
Ya, No dong yang berani megang. Ya, mana No? Ya, ntar kita tidur mangap-mangap pada masuk mulutnya. Mana No? Ya, iya. Perjalanan hari ini memang cukup melelahkan, tapi semua itu terbayar dengan cantiknya panorama Gunung Sangiang. Cerita pendakian ini belum selesai. Sampai jumpa di cerita pendakian selanjutnya.